Sahabat Excellent, apa kabar? Kali ini The Magic of ICT kembali menghadirkan topik mengenai perkembangan software dan konten lokal yang ada di dalamnya. Pada hari ini sudah hadir bersama kita Bapak Jarod Subiantoro, Ketua Umum Aspiluki, Asosiasi Piranti Lunak Telematika Indonesia. Mari kita saksikan perbincangan kita selama 30 menit ke depan. Pak Jarod, apa kabar? Baik, terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Ya, Pak Jarod, bicara tentang software ya. Kalau kita dengar dari teman-teman hardware, katanya sudah masuk dunia sunset katanya. Sudah mau habis. Nah, kalau software sendiri gimana Pak perkembangannya di Indonesia ini? Software sendiri memang dipercayai, diyakini sampai 15 tahun ke depan paling tidak itu menjadi industri yang paling penting di dunia. Karena semua aspek kehidupan ini pasti ditambah oleh software tadi ya. Di Indonesia sendiri juga mengalami pertumbuhan yang perkembangan yang menggembirakan. Hanya memang bisnis modelnya berubah. Kalau dulu software itu dijual sebagai lisensi, ya, sebagai paket. Sekarang lebih banyak dipasarkan sebagai services atau layanan. Sehingga orang udah nggak lihat lagi sebetulnya softwarenya tuh di mana dan apa gitu. Nah, kalau kita bicara seperti tadi, teman-teman yang pernah membuat beberapa paket software seperti accounting atau human resource dan lain-lain itu nasibnya bagaimana? Apakah mereka masih tetap harus bertahan di situ atau harus mulai beralih? Ya, jadi ada dua sisi. Sebenarnya pertama software itu sendiri adalah sebetulnya pengetahuan yang dirubah menjadi kode komputer. Pengetahuan accounting, pengetahuan HR yang dirubah ke kode komputer. Pertama, pengetahuan itu sendiri berkembang. Kalau produk ini nggak berkembang, dia memang mengalami kesulitan. Jadi dia harus selalu mengikuti perkembangan, kemajuan daripada pengetahuan tersebut. Tapi di satu sisi, sekarang juga ada dengan teknologi konvergensi antara telekomunikasi dan komputer itu membuat semuanya di atas jaringan. Nah, itu akan menjadi services, layanan atau menjadi layanan. Sehingga mereka harus pada umumnya sekarang pun merubah bisnis model mereka untuk bisa menjadi software yang tadinya dijual paket macam Sahir dan semacam macam itu nantinya akan bergerak ke bentuk services ya. Jadi entah dia taruh di satu cloud atau apa, nanti orang hanya tinggal berlangganan ke sana ya. Nah, kalau melihat suasana bisnis di Indonesia yang kadang-kadang banyak yang aneh-aneh, yang kadang-kadang saya dulu juga dengar paket juga banyak yang kurang bisa berkembang karena selalu gagal untuk dipakai sehingga orang akhirnya lari ke tailor-made yang luar biasa mahal. Nah, ini dengan adanya services ini apakah bisa untuk menggantikan? Ya, pertama memang terjadi perkembangan globalisasi sendiri. Jadi kalau dulu orang cenderung bisnis saya unik. Sekarang sebenarnya hampir semua bisnis itu bisa ditarik garis sebuah hal yang secara konsisten sama. Sebagai contoh, keuangan perbankan. Sekarang mereka menganut IFRS, International Financial Reporting System. Jadi paket-paket itu menjadi global. Sehingga kalau dalam hal ini tadi memang banyak ya. Kalau software kenapa tidak jalan? Pasti banyak faktor ya. Iya, betul. Banyak faktor karena ada people, teknologi, proses. Dan mungkin juga strategi. Itu yang menjadi kendala kenapa kok tidak berjalan. Nah, kemudian kalau dalam bentuk cloud sendiri memiliki banyak keterbatasan, artinya harus standar. Anda harus terima ini pakai mau sistem ini. Bisa pakai gitu kan. Nah, sekarang orang mengejar dari sisi kecepatan, akurasi dan juga jangkauan. Percuma kalau saya punya bisnis unik tapi hanya bisa di lingkungan terbatas. Sekarang bisa global, bisa menjangkau. Ya, akibatnya jadi mahal kan kalau dia unik sendiri harus bikin sendiri kan. Akan relatif mahal. Jadi mungkin dia akan kalah bersaing dengan pesaingnya yang bisa menggunakan fasilitas services yang jauh lebih murah. Betul. Nah, kalau bicara tentang
services sendiri itu bagaimana dengan sistem kerahasiaan atau bahaya dari serangan-serangan hacker dan lain-lain? Ya. Memang ini awalnya selalu menjadi barrier ya. Karena itu psikologis. Data saya kok ditempatkan di tempat lain ya. Namun dengan perkembangan teknologi termasuk teknologi security, teknologi pengamanan jaringan, kalau kami melihatnya selalu ada 4 hal. Yang pertama memang fisik. Fisik itu data centernya terjaga dan memenuhi standar security enggak. Kemudian logical, kalau logical Bapak tahu ada user ID, password, ada firewall dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga auditable. Ini yang mungkin di Indonesia masih kurang ya. Banyak ditingkatkan karena auditnya umumnya kan keuangan kita. Ini audit operational audit sama kontraktual. Nah, secara kontrak kadang-kadang kita kalau baca kontrak kan ya udah gitu. Langsung ya agree kan. Nah, ini juga 4 hal ini. Kalau dengan 4 hal ini saat ini sih tidak bisa menjadi solusi. Ya, karena kalau kita bicara tentang bisnis kan tentunya itu kerahasiaan perusahaan sangat diutamakan. Betul. Karena yang sifatnya privacy aja kadang-kadang bisa bocor kan, seperti waktu itu pernah ada isu foto artis bisa keluar gitu. Betul. Nah, hal ini tanggung jawab dari penyelenggara servis itu sampai di mana? Ya, jadi ada beberapa model ya. Ada beberapa yang karena tanggung jawab itu kan pasti dikaitkan dengan risiko. Dan ini ada yang di cover dengan asuransi kalau itu risikonya finansial, tapi juga ada reputasi. Artinya kita juga memilih partner-partner yang mungkin sudah saling kenal, memiliki reputasi dan dipercaya ya, integritas yang baik dan seterusnya. Jadi branding itu jadi penting. Nah, kalau bicara tentang services saat ini yang sudah cukup capable itu siapa aja, Pak? Maksudnya di Indonesia? Di Indonesia ataupun secara internasional? Memang kalau saya lihat itu bertahap ya, artinya awalnya mungkin kalau Pak Sudiono dengar mengenai ada aplikasi untuk sales yang sangat terkenal. Jadi spesifik, makin lama makin, kali ini untuk perusahaan ya, makin lama makin meningkat. Bahkan sekarang ini trennya banyak juga di ERP, Enterprise Resource Planning. Kalau CRM juga sudah ada. Jadi areanya, kalau untuk konsumen udah banyak sekali dan apalagi dengan aplikasi mobile ini sekarang pilihannya luar biasa. Baik, sahabat Excellent, pembicaraan kita makin menarik, namun kita harus break sejenak untuk break komersial berikut ini.